Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita hari ini akan belajar tentang tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mengaplikasikan hukum hidrostatika dalam menyelesaikan permasalahan. Kedua, menerapkan konsep tekanan hidrostatis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, menerapkan hukum Pascal untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan menerapkan hukum Archimedes dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Materinya yang pertama tentang konsep fluida. Konsep fluida yaitu fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Jadi fluida itu zat yang mengalir. Nah, fluida itu bisa dalam bentuk zat padat, zat cair, maupun gas. Itu konsep tentang fluida. Berikutnya tentang konsep sebelumnya lagi, fluida itu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak atau hidrostatis dan fluida yang bergerak atau hidrodinamis. Nah, pada kali ini kita nanti akan membahas tentang fluida statis terlebih dahulu. Konsep yang kedua tentang tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak-lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Nah, dirumuskan dengan P sama dengan F dibagi dengan A. F ini gaya yang bekerja tegak-lurus pada suatu bidang. A itu luas penampangnya. Dari sini didapatkan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin luas penampangnya semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Ya, dengan gaya yang kecil, untuk menghasilkan tekanan yang sama, maka luas penampangnya diperkecil. Makanya kalau kita suntik, itu kenapa jarumnya dibikin runcing, itu untuk memperkecil luas penampangnya, sehingga dengan gaya yang diberikan bisa jarum suntik itu memasuki luasan. Kemudian kenapa ada yang namanya tapak kaki misalnya BP itu diberi selaput, itu tujuannya supaya dia mudah berjalan di tempat yang berlumpur. Berikutnya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang bekerja pada zat cair yang berada di dalam wadah. Nah, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh posisi titik dihitung dari permukaan zat cair tersebut. Nah, untuk besar tekanan hidrostatis yang kita gambarkan, ini sebuah fluida yang ketinggiannya H. Maka tekanan hidrostatis di dasarnya, ini kita tulis pH sama dengan rho fluida kali G kali H. Ingat ya, H itu diukur dari permukaannya menuju ke titik yang diukur. Nah, keterangannya pH itu tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Bisa Pascal, bisa juga Newton per meter persegi. Kemudian massa fluida kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi.
satuannya meter per sekon kuadrat. Berikutnya hukum hidrostatika. Nah, untuk hukum hidrostatika ini menerapkan tekanan hidrostatik yang berbunyi semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya sama. Ini ingat ya, kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya sama. Nah, di sini di gambar bisa kalian lihat ini ada dua titik A dan B. Ini memiliki tekanan yang sama ya, karena berada pada kedalaman yang sama. Jadi pada titik yang terdapat pada kedalaman yang sama, ini segaris kan nih ya, maka tekanannya sama. Jadi P tekanan hidrostatis di A itu sama dengan tekanan hidrostatis di B. Karena ada dua jenis fluida ya, di sini ada dua jenis fluida yang tidak sama, maka rumusannya juga akan berbeda. Ini rho fluida A, rho A kali G kali H A sama dengan rho B kali G kali H B. Hanya bisa dicoret, tinggal rho A kali H A sama dengan rho B kali HB. Nah, dari sini bisa kita hitung nilai rho A atau rho B. Biasanya rho B ini yang dicari ya, biasanya. Nah, fungsi dari ini adalah untuk mencari massa jenis zat yang belum diketahui massanya. Contoh soal, seorang penyelam pada kedalaman 3 meter, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut 10 Newton per kilogram. Berapakah besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut? Diketahui hanya 3 meter, rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per sekon, ditanya tekanan hidrostatis pH. Nah, jawabnya pH sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya 1000 kali G-nya 10 kali H-nya 3, hasilnya 30.000 Pascal. 30.000 Pascal dinyatakan dalam kilo Pascal, hasilnya 30 kilo Pascal. Demikian contoh. Berikutnya hukum Pascal dan penerapannya. Hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Sebagai contoh aplikasinya, kita menggunakan bejana berhubungan seperti ini, digunakan untuk mengangkat mobil ya. Nah, pada prinsipnya hukum Pascal ini juga menerapkan tekanan hidrostatis, bahwa tekanan di sini di silinder yang kecil itu sama dengan tekanan di silinder yang besar atau luas penambang kecil sama dengan tekanan di luas penambang besar. Dari gambar di atas, dengan menerapkan hukum Pascal didapatkan bahwa P1 sama dengan P2 ya, tekanan pada penghisap yang kecil sama dengan tekanan pada penghisap yang besar. Rumus tekanan
sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu F dibagi dengan A, sehingga P1 menjadi F1 dibagi A1, P2 sama dengan F2 dibagi A2. Ini rumusannya ini. Nah, dari sini nanti akan kita dapatkan gaya angkat dari alat tersebut F2 itu sama dengan A2 dibagi dengan A1 kali F1. Ingat keterangannya, yaitu P1 itu tekanan pada penambang 1, P2 tekanan pada penambang 2, F1 gaya pada penambang 1, F2 gaya penambang 2, A luas penambang pada penambang 1, A2 luas penambang pada penambang 2. Ingat, satuan dari luas penambang adalah meter persegi, ya. Biasanya penambang itu dalam bentuk lingkaran, ya, sehingga A hanya sama dengan pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Maka dari itu, rumus yang sebelumnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2 bisa diubah menjadi F1 per A1 nya diganti dengan R, 1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, atau F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D kuadrat 2 kuadrat. Ini bila yang diketahui jari-jari ataupun diameternya. Untuk hukum Pascal ini bisa diterapkan pada dongkrak hidrolik, kemudian pompa hidrolik, ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil, mesin pengepres hidrolik, rem piringan hidrolik. Ini semuanya dipakai, maksudnya bisa di mobil. Misalnya rem piringan hidrolik ini ada rem cakram. Pengepres hidrolik itu kalau kita mau mengepres, ya, memasukkan benda yang presisi, misalnya pada bengkel sepeda motor. Kemudian mesin hidrolik pengangkat mobil ini untuk di tempat pencucian mobil. Pompa hidrolik ban sepeda motor. Kemudian dongkrak hidrolik ini untuk menaik turunkan benda, misalnya kalau kita lagi ke kempesan ban. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah dongkrak pengangkat mobil, sebuah pengukir hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Udara yang bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 15 cm. Berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertahan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat 13.300 Newton? Nah, pembahasannya kita pakai persamaan F2 per A2 sama dengan F1 per A1, atau F1 sama dengan A1 per A2 kali F2. Ya, kita masukkan A, tadi kita ganti dengan R nya, ya, 5 cm jadi 5 kali 10⁻² kuadrat, 15 cm jadi 15 kali 10⁻², hasilnya 5 kuadrat 25, 15 kuadrat 225 kali 13. Jadi didapatkan gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil itu sebesar 1480 Newton. Nah, bandingkan dengan gaya yang diangkat 13.300 Newton.
Nah, dengan membuat perbandingan jari-jari piston, kita akan bisa mengubah kekuatan dari gaya angkat dongkrak tersebut. Berikutnya hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida. Atau dirumuskan gaya angkat atau gaya apung itu sama dengan W udara dikurangi W fluida. Dari sini kita dapatkan W udara itu sama dengan M dikali G, W di air ya sama dengan M di air kali G. Besarnya gaya ke atas itu sama dengan rho fluida dikali V fluida yang tercelup yang dipindahkan dikali dengan G. Jadi yang pertama massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. VBF itu volume benda yang tercelup atau volume fluida yang dipindahkan. G percepatan gravitasi. Nah, adanya gaya apung ini atau gaya ke atas, maka benda yang di dalam fluida itu akan mengalami beberapa macam kejadian. Yang pertama, mengapung. Mengapung, benda yang mengapung ini terjadi jika massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungannya setelah dicari-cari kita dapatkan persamaan ini. Rho benda itu sama dengan V benda yang tercelup dalam fluida dibagi dengan V benda kali rho fluida. Keterangannya, rho benda ini massa jenis benda, rho BF volume benda yang tercelup, VB volume benda, rho F massa jenis fluida. Soal-soalnya nanti akan diberikan berikutnya. Yang kedua yaitu melayang. Nah, benda itu bisa melayang, syaratnya adalah rho fluida itu harus sama dengan rho bendanya, maka benda akan melayang. Berikutnya tenggelam. Untuk benda yang tenggelam itu bahwa rho benda itu lebih besar daripada rho fluidanya, itu dia akan tenggelam. Contohnya banyak sekali ya, benda-benda yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis fluida itu akan tenggelam. Nah, ini sekedar contohnya. Sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton, sedangkan ketika di dalam air beratnya jadi 400 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg, itu massa jenis benda tersebut. Nah, kita masukkan W gaya ke atas itu sama dengan W udara dikurangi WF. Nah, gaya ke atas rumusnya rho fluida kali G kali V benda tercelup sama dengan 500 kurangi 400. 1000 kali 10 kali V benda sama dengan 100.
P benar 0,01 meter kubik atau 10 cm kubik. Demikian yang bisa Bapak jelaskan dari pertama sampai ke hukum Archimedes. Rangkumannya bisa dilihat sendiri di sini. Yang pertama, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang. Yang kedua, hukum hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Yang ketiga, tekanan hidrostatis hanya diakibatkan oleh berat fluida. Makin tinggi cacah dalam wadah, makin besar berat zat tersebut. Kemudian hukum Pascal, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang terakhir hukum Archimedes. Ini sudah ya. Nah, untuk contoh-contoh akan Bapak berikan setelah ini ya. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.